Malam episode 10. Naomi masuk ke dalam ruangan papinya. Pria sepuh itu menatap anak semata wayangnya. "Ada apa, Naomi?" tanya papinya. "Papi sudah sangat tua. Biarkan aku yang mengurus semua usaha papi." "Kamu bukan Naomi yang papi kenal. Anak papi tidak serakah." Opa Alex menatap mata anaknya mencari kebenaran dari mata itu. "Ini aku, Pi. Aku tidak ingin papi sakit. Sudah saatnya papi beristirahat, menikmati hari tua. Jangan memikirkan semua ini, jelas Naomi. Jika kamu tidak menikah dengan Januar, maka papi akan dengan cepat melepaskan ini ke tangan kamu dan cucu-cucu papi. Tapi kenyataannya, kamu menikah dengan pria itu tanpa restu dari papi." "Aku mencintainya, dan dia juga mencintaiku," saut Naomi sembari menunduk. "Mungkin kamu cinta, tapi tidak dengannya. Dia hanya mengincar kekayaan kita." "Kenapa papi selalu menentang pria pilihanku? Dulu Leo, sekarang Januar. Apa papi tidak ingin aku bahagia?" seru anaknya dengan intonasi tinggi. "Turunkan suaramu. Kamu tidak hak berkata lebih tinggi dari papi," seru Opa yang suaranya tidak kalah tinggi dari anaknya. "Karena papi aku berpisah dengan Leo. Dan untuk kali ini, aku tidak akan membiarkan papi memisahkanku dari Januar," seru Naomi dan berlalu. Dia berpapasan dengan anak bungsunya. "Mami kenapa?" tanya Nico. Wanita parubaya itu hanya menggelengkan kepalanya. Nico langsung ke ruangan Opa Alex. "Aku lihat Mami menangis ketika keluar dari ruangan ini." "Apa Opa baru saja memarahi Mami?" tanya Nico. "Iya, Opa kecewa dengan Mamimu. Dia meminta Opa menyerahkan semuanya ke Mamimu." "Kenapa? Bukannya Mami anak kandung Opa?" Nico heran. "Opa akan menyerahkan kalau Mamimu tidak menikah lagi. Tapi kenyataannya, Mamimu menikah diam-diam dan membawa semua keluarga suaminya ke rumah kita," jelas Opa Alex. Nico Mangut mengerti. "Jika itu yang menjadi masalah, aku akan meminta keluarga itu keluar dari rumah kita. Jika mereka keluar, pasti Mamimu akan keluar. Opa tidak ingin Mamimu keluar dari rumahnya. Dan pasti Opa akan dimarahi Oma. Oma Stacy sangat menyayangi Mamimu. Semua yang dilakukan Mamimu disetujui Oma. Sampai pernikahan Mami dan Om Januar juga atas restu Oma," timpal Nico. "Iya benar." "Lalu untuk apa kamu kesini?" tanya opanya. "Mengenai posisi CEO kapan akan diisi?" tanya Nico. Pertanyaan Nico membuat Opa Alex menatap wajah cucunya dengan tajam. "Kenapa kamu jadi materialistis seperti ini?" tanya Opa tidak suka. "Bukan Opa, aku hanya tidak ingin Opa menyerahkan ke Kak Nathan." "Memangnya kenapa? Dia cucu sulung Opa." "Tapi dia tidak bertanggung jawab. Hampir setiap hari Jumat siang, dia sudah tidak ada di tempat. Dan jawabannya selalu berlibur. Bagaimana dia bisa memimpin perusahaan jika dia saja selalu menganggap enteng semuanya?" "Opa belum mati. Jadi jika Opa masih bernyawa, maka tidak ada yang bisa mengambil posisi ini." Opa menunjuk meja kerjanya. Nico menghela nafasnya dan berlalu keluar. Dari ruangan itu menuju ruangan kakaknya. Dan benar, kakaknya sedang menghisap rokok di dalam ruangan. "Ini ruangan bukan untuk merokok," seru Nico. Nathan tidak menghiraukan adiknya. Dia tetap merokok di dalam ruangannya. "Jangan mengguruiku. Jika kedatanganku ke sini untuk melarangku merokok, lebih baik kamu keluar," usir Nathan. "Baik, aku akan keluar. Tapi perlu diingat, aku tidak akan membiarkan Opa memberikan posisi CEO untuk kakak." Mendengar ucapan adiknya membuat Nathan tertawa. "Sepertinya kamu berambisi menjadi pemilik tunggal Alexander Group." "Tenang adikku. Posisi itu sudah ditakdirkan untuk kakakmu ini. Kamu tinggal menunggu kabar itu saja," ujar Nathan sembari tertawa. Nico langsung keluar dari ruangan itu dengan membanting pintu. Ketika itu Andre ingin masuk ke ruangan bosnya. "Siang Tuan, siapa Andre?" Nico memalingkan wajahnya sembari berlalu. Andre masuk ke dalam ruangan Nathan. "Sepertinya Nico sangat marah kepadamu. Apa kamu baru saja membuatnya marah?" tebak Andre. Nathan tersenyum. "Aku heran. Hampir semua menginginkan menjadi pemilik tunggal Alexander Group, termasuk Nico. Dia tidak berubah dari kecil sampai sekarang, selalu iri kepadaku," ujarnya. "Jika Nico tahu almarhum Tuan Leo menyerahkan semua bisnis gelapnya kepadamu, aku yakin dia semakin membencimu," ujar Andre sembari menyerahkan beberapa berkas ke meja Nathan. "Iya, kamu benar." Sementara itu Tari baru saja bangun. Badannya benar-benar remuk. Dia terbangun tatkala suara pintu diketuk. Ada Ibu Susi di depan kamarnya. "Ibu, masuklah," ujar Tari mempersilakan. Wanita parubaya itu masuk ke dalam kamar dengan membawa nampan yang berisi makanan untuknya. "Kenapa dibawa ke sini? Aku kan sudah bisa makan dengan yang lain," Tari heran. "Iya, Ibu tahu.
Tapi ini permintaan Tante Gita. Katanya kamu harus diberikan makanan yang berbeda dari yang lain. Jelas Ibu Susi. Dia melakukan ini karena baru saja mendapatkan uang sebesar 50 juta, sahut Tari kesal. Iya, Ibu dengar juga seperti itu. Dan Ibu juga dengar katanya kamu dibawa ke hotel. Apa itu benar? Ibu Susi penasaran. Tari menganggukkan kepalanya. Aku tidak ingin membicarakannya lagi, sahut Tari sembari menikmati makanannya. Ibu mengerti, uang tidak ada artinya untukmu. Yang kamu inginkan hanya kebebasan, ujar Ibu Susi sembari mengelus rambut Tari. Ibu harus masak lagi di dapur. Habiskan semua makanan ini. Ibu Susi berlalu. Tari menghabiskan makanan itu. Selesai makan, dia langsung membersihkan diri. Ketika dia selesai mandi, ada Wisnu di dalam kamarnya. Mau apa kamu di sini? Teriak Tari. Melihat Tari yang hanya mengenakan handuk membuat Wisnu bergairah. Hari ini aku menciumbumu, ujarnya sembari mendekat. Keluar! Aku tidak ingin kamu menyentuhku. Tari mendorong tubuh Wisnu. Tapi pria itu telah memegang pinggang dan mulai mencium tubuh Tari. Dan dia berhasil menggauli tubuh itu. Ketika tubuhnya habis digauli Wisnu, dia hanya bisa menangis. Untuk pagi ini Wisnu melakukan hanya sebentar. Kenapa kamu tidak membalasku? Ciuman saja kamu tidak bisa, gerutu Wisnu sembari memakai pakaiannya. Aku jijik melihatmu, sahut Tari ketus sembari mengulurkan tangannya. Dan Wisnu menyerahkan ponselnya. Tari kembali berkomunikasi dengan saudarinya. Dia menanyakan keberadaan saudarinya. Setelah mendapatkan informasi itu, Wisnu langsung mengambil ponselnya dan berlalu. Ya Tuhan, keluarkan aku dari neraka ini. Aku tidak sanggup melakukan pekerjaan ini, ujarnya sembari menangis. Semua para PSK mulai membersihkan ruangan yang akan mereka pakai untuk berniaga. Begitupun Tari ikut membantu membersihkan ruangan. Selamat Tari, pembukaan yang bagus, ujar Wati sembari mengelap meja. Apa maksudnya? Tari bingung. Maksudnya, kamu dihargai 50 juta dan akan berlanjut terus, timpal Yuni. Tari hanya menyeringai. Bukan uang yang diinginkannya. Tante Gita memberimu berapa? Tanya Wati. Tidak ada. Dan aku juga tidak mau meminta. Apa? Kamu harus meminta. Ada hakmu di sana, ujar Yuni. Tari menggelengkan kepalanya. Jika aku mengambil uang itu, sama saja aku mengakui kalau aku seorang PSK. Aku tidak sudi menerima uang haram itu. Terserah uang itu mau dimakannya, sahut Tari sembari melamun. Kamu terlalu baik, Tari. Tapi kamu juga butuh uang. Jika suatu saat kamu ditendang dari sini, kamu bisa menggunakan uang itu untuk modal, ujar Wati. Andai aku ditendang dan diberikan uang itu, sama sekali tidak akan aku gunakan. Karena uang yang haram tidak akan berkah, jelas Tari. Pendengar itu Yuni dan Wati bertukar pandang. Apa pria yang menawarmu puas dengan layananmu? Tanya Yuni. Aku bukan tidur dengannya, lalu dengan siapa? Tanya kedua temannya. Aku hanya dengar pria itu memanggilnya Tuan. Untuk wajahnya saja aku tidak tahu, jelas Tari. Wah, pria misterius. Jangan-jangan pria itu jelek atau cacat, sampai tidak mau menunjukkan jati dirinya, tebak Wati. Entahlah, sahut Tari sembari berlalu. Kedua temannya kembali mengikutinya. Apa tuanmu itu masih muda atau sudah om-om? Tanyanya. Aku tidak tahu, tapi untuk umur sepertiku dia cocok aku panggil om, sahut Tari mengingat pria dalam gelap itu. Pria yang selama berjam-jam mengutak-ngatik tubuhnya. Terlihat para pengawal berlari ke ruangan Tante Gita. Ada apa? Tanya Tari dan Yuni bersamaan. Sudah tidak usah diurusi. Lebih baik kita lanjutkan bersih-bersih lagi, ajak Wati. Di dalam ruang kerja Tante Gita. Tante ada gembel di depan. Dia memaksa untuk masuk ke sini. Lapor penjaga. Gembel? Tante Gita bingung sembari melirik ke Wisnu. Apa mungkin itu bapaknya Dewi? Ujar Wisnu. Tante Gita kembali menatap pengawalnya. Suruh dia masuk, titahnya. Pengawal berlari ke gerbang depan dan memerintahkan gembel itu masuk ke dalam ruangan Tante Gita. Ternyata benar, si gembel Dani yang datang, ejek Tante Gita. Mau apa kamu kesini? Kalau kedatanganmu kesini mau meminjam uang, maka akan aku katakan langsung tidak ada pinjaman lagi untukmu. Pak Dani menggelengkan kepalanya. Aku berjalan dari kota ke kampung ini. Aku berhutang di tempat judi. Itu urusanmu, bukan urusanku, sahut Tante Gita ketus. Ini urusanmu juga, ujar Pak Dani pelan. Apa maksudmu? Tante Gita bingung. Aku harus mengganti uang yang aku pinjam dari tempat itu. Dan waktunya hanya seminggu. Jika tidak aku mati. Kalau mau mati, mati saja. Jangan bawa aku, sahut Tante Gita kesal. Bukan itu. Pemilik tempat itu memintaku menyerahkan rumah atau harta yang aku punya. Aku katakan sudah aku jual semua. Sampai anakku aku jual, ceritanya.
Oh, jadi kamu ingin mendapatkan belas kasihan dari pemilik tempat itu, tebak Tante Gita. Pak Dhani menganggukkan kepalanya. Tapi yang aku dapatkan berbeda, aku ditendang. Mendengar itu membuat Tante Gita dan Wisnu tertawa. Nasibmu jelek sekali, Dhani, ejek Tante Gita sembari tertawa. Iya, sangat jelek. Tapi kedatanganku ke sini ingin mengambil tari, dan waktuku hanya seminggu. Apa? Seenaknya saja kamu mengambilnya. Kamu sudah menjualnya kepadaku, dan sampai kapanpun tidak akan aku berikan Dewi kepadamu, seru Tante Gita tegas. Tolong bantu. Aku hanya tidak ingin mati di tangan pria itu. Dia sangat bengis, ujar Pak Dhani. Keluar kamu, usir Tante Gita. Tolong Gita, bantu aku, Pak Dhani memohon. Tidak akan. Anakmu membawa keberuntungan, dan aku tidak akan membiarkanmu membawanya. Atau jangan-jangan ini hanya akal-akalan untuk menjual lagi ke tempat lain. Tidak Gita, aku hanya ingin menunjukkan kepadanya, dan setelah itu ku bebas. Maka kamu bisa mengambilnya lagi, ujar Pak Dhani licik. Siapa pemilik tempat perjudian itu? Tanya Tante Gita penasaran. Aku tidak tahu, mereka bilang Leo. Apa? Tante Gita kaget. Bersambung.